Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sese Herdani Putri, NIREM 0305190101, semester 6 Agribisnis Hortikultura 2, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resiko dan ketidakpastian. Sebelumnya, istilah risiko dan ketidakpastian sering dianggap dua istilah yang sama. Namun, kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda. Resiko itu sendiri mengacu kepada resiko yang diperkirakan atau expected risk. Sedangkan istilah ketidakpastian mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan atau unexpected risk. Apa yang dimaksud resiko? Resiko merupakan suatu konsepsi dengan berbagai makna, tergantung atas konteks disiplin ilmu atau cara pandang yang menggunakannya. Resiko adalah tingkat penyebaran nilai dalam suatu distribusi di sekitar nilai rata-ratanya. Ini berarti semakin besar tingkat penyebarannya, akan makin besar resikonya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan resiko sebagai akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Joy Gesigel dan Joy Kasim mendefinisikan resiko pada tiga hal. Yang pertama, resiko adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus ketika hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan. Yang kedua, yaitu resiko adalah variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya. Yang ketiga, resiko adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan seperti resiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Berikut ini adalah jenis-jenis risiko usaha berdasarkan kerugian yang diperoleh. 1. Risiko pasar atau market risk. Risiko pasar sendiri diakibatkan karena perubahan dalam pasar secara makro, di mana banyak pebisnis yang tidak mampu membendungnya. Contohnya, ketika sedang menjalankan bisnis kopi kekinian dan baru saja membuat menu baru, yaitu kopi gula aren, yang saat itu sedang berkembang dan diminati oleh banyak konsumen. Namun, tiba-tiba keluarlah menu baru yang menjadi kegemaran konsumen, misalnya kopi Regal. Itulah yang menjadi risiko pasar dalam pebisnis. Risiko yang kedua yaitu berdasarkan kontrol usaha. Jika ditinjau dari kontrol usaha, maka jenis-jenis resiko yaitu ada dua, resiko yang bisa dikendalikan dan resiko yang tidak bisa dikendalikan. Contoh risiko usaha yang bisa dikendalikan adalah pasokan produk di pasaran yang siap dilaksanakan. Kemudian selama berbulan-bulan produk tersebut belum maksimal dalam penjualan. Nah, resiko tersebut bisa dikendalikan dengan cara mengevaluasi produk serta meningkatkan strategi marketingnya. Jenis resiko yang ketiga yaitu resiko operasional. Resiko ini biasanya akan lebih mengarah pada suatu kegagalan dalam mengelola perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Resiko operasional terjadi karena beberapa kegagalan teknis seperti server error, human error, maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan yang tidak efisien. Jenis resiko yang terakhir yaitu resiko finansial. Resiko ini biasanya akan berdampak kepada finansial perusahaan dan mengacu secara khusus terhadap arus kas masuk dan keluar yang memungkinkan terjadi kerugian finansial perusahaan. Sebagai contoh, ketika memiliki bisnis yang sebagian besar pemasukannya berasal dari sejumlah klien besar yang merupakan proses pembayaran produk dengan beberapa tahapan. Kemudian, ketika tahap pelunasan, klien tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini tentunya dapat merusak arus kas dan menimbulkan ketidakpastian kapan klien akan membayar pelunasannya. Selanjutnya, apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian atau uncertainty sering diartikan dengan keadaan di mana beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Kata ketidakpastian berarti suatu keraguan. Dan dengan demikian, pengertian ketidakpastian dalam arti yang luas adalah suatu pengukuran di mana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan.
Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna dari manusia. Apa sih penyebab muncul ketidakpastian? Yang pertama yaitu ada jarak waktu, dimulainya kegiatan sampai berakhirnya kegiatan tersebut. Makin panjang jarak waktu, makin besar ketidakpastiannya. Yang kedua, informasi, keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan dan teknik pengambilan keputusan. Nah, contoh ketidakpastian itu sendiri misalnya, perkiraan cuaca mengatakan bahwa besok pagi mungkin turun hujan. Perkataan mungkin menunjukkan ketidakpastian dari pakar cuaca karena ketidaksempurnaan pengetahuan dalam membuat perkiraan. Sekian materi risiko dan ketidakpastian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.